Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Mulia Yulinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang etika dan etiket dalam pengembangan diri. Materi ini sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai anggota masyarakat, kita tidak hanya dinilai dari kemampuan akademik saja, cara kita bersikap, berinteraksi, dan memperlakukan orang lain juga menjadi penilaian yang sangat penting. Seringkali seseorang memiliki kemampuan yang baik, tetapi kurang mampu menjaga sikap dan perilaku sehingga sulit diterima dalam lingkungan sosial maupun dunia kerja. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan etika serta etiket merupakan bagian penting dari proses pengembangan diri. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian etika dan etiket. Perbedaan keduanya penting dalam pengembangan diri, serta contoh penerapannya di lingkungan kampus. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai pengertian etika. Etika adalah seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikatakan baik atau buruk. Etika menjadi pedoman bagi seseorang dalam mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Etika tidak hanya berkaitan dengan aturan yang tertulis, tetapi juga berkaitan dengan hati nurani. Ketika seseorang memilih untuk berkata jujur, meskipun tidak ada yang mengawasi, hal tersebut menunjukkan penerapan etika dalam dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, etika dapat dilihat dari berbagai tindakan sederhana. Misalnya, tidak menyontek saat ujian, lalu mengakui kesalahan yang telah dilakukan, menepati janji, serta menghargai hak dan pendapat orang lain. Sebagai mahasiswa, etika sangat penting dalam mencerminkan integritas dan tanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki etika yang baik akan lebih dipercaya oleh dosen, teman, maupun lingkungan sekitarnya. Selain itu, etika juga membantu seseorang dalam membangun karakter yang kuat. Dengan memiliki prinsip moral yang baik, seseorang akan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan dan membuat keputusan yang tepat dalam kehidupannya. Oleh karena itu, etika bukan hanya teori yang dipelajari, tetapi juga diterapkan dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang etiket. Jika etiket berkaitan dengan nilai moral, maka etiket berkaitan dengan tata cara atau sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Etiket mengatur bagaimana seseorang seharusnya bersikap dalam situasi tertentu agar terciptanya hubungan yang harmonis. Contoh etiket yang sering kita temui antara lain mengucapkan salam ketika bertemu orang lain, menggunakan bahasa yang sopan, menghormati orang yang lebih tua, serta tidak memotong pembicaraan saat orang lain sedang berbicara. Etiket berfungsi untuk menunjukkan rasa hormat dan menghargai orang lain. Dengan menerapkan etiket yang baik, komunikasi menjadi lebih nyaman dan hubungan sosial dapat terjalin dengan baik. Misalnya, ketika berada di dalam kelas, mahasiswa yang memiliki etiket yang baik akan mendengarkan dosen saat menjelaskan materi. Tidak bermain ponsel ketika perkuliahan berlangsung dan memberikan kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapatnya. Meskipun terlihat sederhana, etiket memiliki dampak yang besar terhadap penilaian orang lain terhadap diri kita. Sikap yang sopan dan santun seringkali meninggalkan kesan positif yang dapat membantu dalam kehidupan akademik maupun profesional. Karena itu, etiket perlu dibiasakan sejak dini agar menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Pada slide ini, kita akan melihat perbedaan antara etika dan etiket. Banyak orang menganggap bahwa etika dan etiket adalah hal yang sama,
Padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda meskipun saling berkaitan. Etika berhubungan dengan nilai moral yang menentukan apakah suatu tindakan benar atau salah. Sedangkan etiket berhubungan dengan cara seseorang berperilaku sesuai dengan aturan sopan santun yang berlaku. Etika bersifat lebih mendasar karena berkaitan dengan hati nurani dan prinsip hidup seseorang. Sementara itu, etiket lebih berkaitan dengan kebiasaan sosial dan tata krama dalam suatu lingkungan. Sebagai contoh, membantu teman yang mengalami kesulitan merupakan tindakan yang mencerminkan etika yang baik karena menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Sedangkan mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan merupakan bentuk etiket yang baik karena menunjukkan kesopanan dan penghargaan kepada orang lain. Selain itu, etika umumnya berlaku secara universal karena berkaitan dengan nilai moral. Sebaliknya, etiket dapat berbeda-beda tergantung budaya, kebiasaan masyarakat, dan situasi tertentu. Walaupun berbeda, etika dan etiket sebaiknya diterapkan secara bersamaan. Seseorang yang memiliki etika tanpa etiket mungkin dianggap kurang sopan. Sebaliknya, seseorang yang terlihat sopan tetapi tidak memiliki etika yang baik juga akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Pada slide ini, kita akan membahas mengapa etika dan etiket penting dalam pengembangan diri. Pengembangan diri bukan hanya tentang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan kepribadian yang positif. Etika dan etiket membantu seseorang menjadi pribadi yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu manfaatnya adalah meningkatkan kepercayaan diri ketika seseorang memiliki sikap yang baik dan memahami cara berinteraksi dengan orang lain. Ia akan merasa lebih nyaman dalam lingkungan sosial. Selain itu, etika dan etika juga membantu membangun citra diri yang positif. Orang lain cenderung memberikan penilaian yang baik kepada individu yang jujur, bertanggung jawab, dan sopan dalam berkomunikasi. Manfaat lainnya adalah mempermudah kerja sama dengan orang lain. Dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja, kemampuan bekerja sama sangat dibutuhkan. Sikap yang menghargai orang lain akan membuat hubungan kerja menjadi lebih efektif dan harmonis. Etika dan etiket juga dapat membantu seseorang menghadapi berbagai situasi sosial dengan lebih baik. Seseorang yang memahami cara bersikap yang tepat akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Oleh karena itu, pengembangan diri yang baik harus mencakup pengembangan aspek moral, sosial, dan karakter, bukan hanya kemampuan akademik semata. Pada slide ini, kita akan membahas bagaimana etika dan etiket diterapkan di lingkungan kampus. Sebagai mahasiswa, kampus merupakan tempat yang tepat untuk melatih dan mengembangkan perilaku yang baik. Salah satu bentuk penerapan etika adalah tidak melakukan plagiarisme. Dalam dunia akademik, kejujuran merupakan nilai yang sangat penting. Mahasiswa juga perlu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan serta menghargai proses belajar yang berlangsung. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa etika dan etiket merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Etika adalah pedoman moral yang membantu kita menentukan tindakan yang baik dan benar, sementara itu etiket merupakan aturan sopan santun yang mengatur cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dengan membiasakan diri menerapkan etika dan etiket sejak sekarang, kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang baik, tetapi juga menjadi individu yang siap menghadapi dunia kerja dan kehidupan masyarakat. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.